1. Perangkap uang, peta jalan lama untuk uang. Uang, perangkap yang lembut? Uangmu atau hidupmu? Jika seseorang menodongkan senjata di rusuk Anda dan mengucapkan kata-kata tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Sebagian besar dari kita akan menyerahkan dompet kita. Ancaman tersebut efektif karena kita menghargai hidup kita lebih dari uang kita. Ataukah benar begitu? Rachel Z bekerja 70 jam seminggu sebagai seorang saleswoman yang sukses, namun itu bukanlah segalanya. Dia melaporkan, setelah membaca buku-buku seperti The Poverty of Affluence, karya Paul Wachtel, saya menyadari bahwa perasaan saya yang ada sesuatu yang kurang, bukanlah sesuatu yang hanya saya alami. Saya mulai berbicara dengan orang lain dan menemukan bahwa mereka sering merasa kecewa secara serupa. Setelah mendapatkan hadiah berupa rumah yang nyaman dengan segala kelengkapannya, ada perasaan, apakah ini saja? Haruskah saya bekerja dan bekerja kemudian pensiun, lelah, untuk kemudian dikucilkan? Hanya untuk tidak melakukan apa-apa selain mencoba menghabiskan uang yang saya tabung dan menyia-nyiakan waktu sampai hidup saya berakhir? Cinta Don M. adalah musik, tetapi hidupnya adalah bekerja di pemrosesan data, dan dia hampir kehilangan harapan bahwa cinta dan hidup bisa bersama. Tidak yakin apa artinya menjadi seorang pria, dia mengasumsikan semua atribut dewasa dan menunggu hari ketika itu akan membawanya ke dewasa. Dia lulus dari perguruan tinggi dan mendapatkan seorang istri, keterampilan, pekerjaan, mobil, rumah, hipotek, dan halaman untuk dipotong rumputnya. Namun, alih-alih merasa seperti seorang pria, dia merasa semakin terjebak. Elaine Haji benar-benar membenci pekerjaannya sebagai seorang programmer komputer. Dia melakukan yang terbaik hanya untuk menjaga pekerjaannya, tetapi melakukannya dengan begitu baik sehingga dia tidak bisa dipecat. Dia mengumpulkan semua simbol kesuksesan, mobil sport, rumah di pedesaan, tapi itu hanya seimbang dengan kebosanan pekerjaannya. Dia melanjutkan untuk bepergian dan mengikuti berbagai workshop, tetapi tidak ada kesenangan tersebut yang bisa melawan kejenuhan di hari kerja. Akhirnya, dia memutuskan bahwa itulah bagaimana sisa hidupnya akan berlangsung, dengan pekerjaannya merenggut inti dari hidupnya. Christy dan suaminya adalah pasangan ding klasik, pendapatan ganda, tanpa anak, dalam pekerjaan teknologi berbayaran tinggi. Mereka muda, kaya, dan tampan, apa yang tidak sempurna dari itu? Namun, kemudian Christy menyaksikan rekan kerjanya roboh karena stres dan hampir mati di mejanya. Di Jepang, mereka memiliki istilah untuk ini, karoshi, kematian akibat kelelahan kerja. Ketika Christy melihat orang yang sama kembali bekerja seminggu kemudian, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Kemudian, bosnya dirawat inap karena pembekuan darah, dan sahabatnya dipecat. Christy mulai mengonsumsi obat kecemasan dan terbangun pada pukul 3 pagi karena stres. Dia berpikir, saya tidak bisa melanjutkan ini. Ini tidak sepadan. Nicole mengikuti skrip ayahnya. Ayahnya seorang pengacara dan mendorongnya untuk mendapatkan pelatihan profesional, meskipun biayanya mahal, karena dia dengan mudah akan melunasi melalui karirnya. Jadi, Nicole mendapatkan gelar praktisi perawat keluarga tingkat lanjut, yang memerlukan lebih dari 8 tahun dan meninggalkannya dengan utang lebih dari $100. Namun, itu bukan tahun 1969, tahun ayahnya lulus dari sekolah hukum. Ini tahun 2011 dan pendapatan bersihnya setelah membayar staf, sewa kantor, biaya overhead, asuransi, dan pendidikan berkelanjutan tidak cukup untuk melunasi utangnya lebih cepat daripada bunga yang bertambah. Dia bergeser mundur, bahkan dengan gelar di salah satu profesi yang paling diminati. Dia mengakui kepada seorang teman, saya pikir saya tidak akan pernah benar-benar melunasinya. Sahabat lama Brian, Kevin, mampir saat sedang melintasi kota. Di sekolah menengah, Kevin adalah orang biasa yang tidak ada yang perhatikan. Sekarang, dia meraup 6 angka setiap tahun dari bisnis produk pendidikan online. Brian mencecar Kevin dengan setiap detail karena dia ingin mendukung keluarganya, menjadi ayah yang tinggal di rumah, mengajarkan alat-alat efektivitas kepada orang, dan, sejujurnya, ingin semuanya menjadi mudah dan cepat menguntungkan. Dia ingin apa yang tampaknya dimiliki oleh Kevin. Tetapi meskipun bisnis pendidikan online memiliki batas masuk yang sangat rendah, siapapun bisa menyusun beberapa layanan web dan, voila, memiliki siswa yang membayar, kesuksesan tidak dijamin. Jadi, Brian menghabiskan uang untuk belajar dari yang terbaik dan lebih banyak uang untuk membeli alat terbaik, dan bisnis tersebut sebenarnya memerlukan lebih banyak jam daripada yang dia antisipasi untuk dibangun dan dijalankan. Angsa mahal itu, sampai saat ini, gagal menghasilkan telur emas. Meskipun beberapa orang benar-benar menyukai pekerjaan mereka, sangat sedikit dari kita yang bisa mengatakan dengan jujur bahwa kehidupan kerja kita sempurna. Kehidupan kerja yang sempurna akan menawarkan cukup tantangan untuk menarik.
Cukup kemudahan untuk menyenangkan. Cukup kebersamaan untuk memberi nutrisi. Cukup kesendirian untuk menjadi produktif. Cukup jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Cukup waktu senggang untuk merasa segar kembali. Cukup kontribusi untuk merasa diperlukan. Cukup kekonyolan untuk bersenang-senang. Dan cukup uang untuk membayar tagihan dan sedikit lebih. Bahkan pekerjaan terbaik pun memiliki pengorbanan. Pertengahan hidup tiba dan kita menemukan bahwa kita telah menjalani agenda orang tua kita. Atau lebih buruk lagi, kita telah mengisi gigi selama 20 tahun karena seorang remaja berusia 17 tahun, apakah benar itu saya, memutuskan bahwa menjadi dokter gigi akan menjadi yang terbaik dari segala kemungkinan. Kita telah bergabung dengan dunia nyata, dunia kompromi. Meskipun banyak sekali kehebohan tentang mengejar emas, kita begitu lelah di akhir hari sehingga mencari sofa adalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. Sebagian besar dari kita berpegang sepanjang mungkin pada gagasan bahwa ada cara hidup yang lebih masuk akal, yang memberikan lebih banyak pemenuhan dan memiliki lebih banyak makna. Namun, seiring berjalannya waktu, ketika pekerjaan kita mengukir jalur dalam hidup kita dan hari-hari kita dipenuhi dengan tugas-tugas, gagasan bahwa kita bisa memiliki kehidupan yang lebih memuaskan tampaknya memudar. Orang-orang yang akan Anda baca dalam buku ini telah menemukan bahwa ada cara lain. Ada cara untuk menjalani hidup yang otentik, produktif, dan bermakna, serta memiliki semua kenyamanan materi yang Anda inginkan atau butuhkan. Ada cara untuk seimbang antara kehidupan inner dan outer Anda, sehingga pekerjaan Anda berada dalam hubungan baik dengan keluarga Anda dan diri yang lebih dalam Anda. Ada cara untuk menjalani tugas mencari nafkah sehingga Anda berakhir lebih hidup. Ada cara untuk mendekati hidup sehingga ketika ditanya, uangmu atau hidupmu? Anda menjawab, saya akan ambil keduanya, terima kasih. Kita tidak membuat hidup, kita membuat mati. Bagi begitu banyak orang yang bekerja, mulai dari mereka yang mencintai pekerjaan mereka hingga mereka yang hanya bersabar dengan pekerjaan mereka, nampaknya tidak ada pilihan nyata antara uang dan hidup mereka. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang mendominasi waktu mereka yang terjaga, dan hidup adalah apa yang bisa dimasukkan ke dalam waktu yang tersisa yang sedikit. Pertimbangkanlah pekerja rata-rata di hampir setiap kota industri perkotaan. Alarm berbunyi pada pukul 6.45 dan pekerja pria atau wanita kita sudah bangun dan beraktivitas. Periksa ponsel. Mandi. Berpakaian dengan seragam profesional, jas untuk beberapa orang, seragam kerja untuk yang lain, seragam medis untuk para profesional kesehatan, celana jeans dan kaos untuk pekerja konstruksi. Sarapan, jika ada waktu. Ambil termos dan tas kerja, atau kotak makan. Naik mobil untuk hukuman harian yang disebut jam sibuk atau naik bus atau kereta yang sangat padat. Di tempat kerja dari 9 hingga 5 atau lebih lama. Hadapi bos. Hadapi rekan kerja yang dikirim setan untuk mengganggu Anda. Hadapi pemasok. Hadapi klien pelanggan pasien. Email menumpuk. Berpura-pura sibuk. Gulirkan feed media sosial. Sembunyikan kesalahan. Tersenyum ketika dihadapkan pada tenggat waktu yang tidak mungkin. Bersyukur ketika kapak yang dikenal sebagai restrukturisasi, atau penyusutan, atau hanya dipecat, jatuh pada kepala orang lain. Menanggung beban kerja tambahan. Memperhatikan jam. Bertengkar dengan nurani tetapi setuju dengan bos. Tersenyum lagi. Pukul 5 sore. Kembali ke mobil atau naik bus atau kereta untuk pulang. Pulang. Berpura-pura manusiawi dengan pasangan, anak-anak, atau teman sekamar. Masak. Posting foto makan malam Anda secara online. Makan. Tonton satu episode acara favorit Anda. Jawab satu email terakhir. Tidur. 8 jam penuh berkat kelalaian, jika kita beruntung. Dan mereka menyebut ini membuat hidup? Pikirkanlah. Berapa banyak orang yang pernah Anda lihat yang lebih hidup di akhir hari kerja daripada mereka di awal hari? Apakah kita pulang dari kegiatan, mencari nafkah, kita dengan lebih banyak kehidupan? Apakah kita melompat-lompat masuk pintu, segar dan penuh energi, siap untuk malam yang menyenangkan dengan keluarga dan teman-teman? Di mana semua kehidupan yang seharusnya kita buat di tempat kerja? Bagi banyak dari kita, bukankah kebenaran dari itu lebih mendekati, membuat mati? Bukankah kita membunuh diri kita sendiri, kesehatan kita, hubungan kita, rasa kebahagiaan dan keajaiban kita, karena pekerjaan kita? Kita sedang mengorbankan hidup kita demi uang, tapi itu terjadi begitu lambat sehingga kita hampir tidak menyadarinya. Rambut abu-abu dan pinggang yang membesar bersama dengan tanda-tanda kemajuan yang meragukan seperti kantor pojok, mobil perusahaan, atau jabatan tetap adalah satu-satunya penanda waktu berlalu.
Pada akhirnya kita mungkin memiliki semua kebutuhan, kesenangan, dan bahkan kemewahan yang kita inginkan, tetapi inersia sendiri membuat kita terkunci dalam pola 9 hingga 5. Bagaimanapun, jika kita tidak bekerja, apa yang akan kita lakukan dengan waktu kita? Impian-impian kita untuk menemukan makna dan pemenuhan melalui pekerjaan kita telah memudar menjadi kenyataan politik profesional, kelelahan, kebosanan, dan persaingan intens. Rasa kagum yang kita miliki sebagai anak-anak, rasa misi yang kita miliki di perguruan tinggi, saat-saat ketika cinta menghubungkan hati kita dengan semua makhluk besar dan kecil terlupakan, semuanya dicatat sebagai, kita dulu begitu muda. Bahkan bagi kita yang menyukai pekerjaan kita dan merasa kita memberikan kontribusi, kita memiliki perasaan bahwa ada arena yang lebih besar yang bisa kita nikmati, di luar dunia 9 hingga 5, pemenuhan yang akan datang dari melakukan pekerjaan yang kita cintai tanpa batasan atau kendala, dan tanpa takut dipecat dan bergabung dengan golongan pengangguran. Berapa kali kita berpikir atau mengatakan, saya akan melakukannya dengan cara ini jika bisa, tetapi anggota Dewan Yayasan Zilch ingin dilakukan dengan cara mereka? Seberapa banyak kita harus mengorbankan impian kita untuk menjaga pendanaan atau pekerjaan kita? Kami mengira bahwa kami adalah pekerjaan kami. Bahkan jika kita memiliki kemampuan finansial untuk meninggalkan pekerjaan yang membatasi kebahagiaan kita dan menghina nilai-nilai kita, terlalu sering secara psikologis kita tidak dapat membebaskan diri. Kami mengambil identitas dan harga diri kami dari pekerjaan kami. Pekerjaan-pekerjaan kita telah menggantikan keluarga, lingkungan, urusan kewarganegaraan, gereja, dan bahkan pasangan sebagai keterikatan utama kita, sumber utama cinta dan tempat ekspresi diri kita. Renungkanlah hal tersebut untuk diri Anda sendiri. Pikirkan bagaimana perasaan Anda saat merespons pertanyaan, apa pekerjaan Anda, dengan jawaban, saya adalah seorang. Apakah Anda merasa bangga? Apakah Anda merasa malu? Apakah Anda ingin mengatakan, saya hanya seorang, jika Anda tidak memenuhi ekspektasi Anda sendiri? Apakah Anda merasa lebih unggul? Lebih rendah? Defensif? Apakah Anda memberitahu kebenaran? Apakah Anda memberi judul eksotis pada pekerjaan yang biasa untuk meningkatkan status Anda? Apakah kita telah sampai pada titik di mana kita mengukur nilai kita sebagai manusia dari besarnya gaji kita? Ketika bertukar cerita di reuni sekolah tinggi, bagaimana kita secara diam-diam menilai kesuksesan teman sekelas kita? Apakah kita bertanya apakah teman sekelas kita merasa puas, hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka? Ataukah kita bertanya di mana mereka bekerja, apa posisi mereka, di mana mereka tinggal, apa yang mereka kendarai, dan di mana mereka mengirim anak-anak mereka kuliah? Ini adalah simbol-simbol yang diakui sebagai kesuksesan. Bersama dengan rasisme dan seksisme, masyarakat kita memiliki hierarki tersembunyi berdasarkan pekerjaan yang Anda lakukan untuk mencari nafkah. Itu disebut jobisme, dan hal itu merembes ke dalam interaksi kita satu sama lain di tempat kerja, dalam pengaturan sosial, dan bahkan di rumah. Mengapa kita memandang ibu rumah tangga sebagai warga kelas kedua? Atau menganggap guru memiliki status lebih rendah dibandingkan dokter meskipun cara mereka berinteraksi dengan siswa yang kesulitan memiliki nilai setara dengan banyak dokter yang berinteraksi dengan pasien yang sakit dan sekarat? Apakah kita sadar atau tidak, interaksi sehari-hari kita melibatkan penilaian tak sadar tentang bagaimana setiap dari kita mencari nafkah. Biaya tinggi dari membuat mati. Psikoterapis Douglas Labier mendokumentasikan penyakit sosial ini dalam bukunya yang berjudul Modern Madness. Aliran terus-menerus dari para profesional sukses yang muncul di kantornya dengan tubuh yang kelelahan dan jiwa yang hampa memberinya peringatan tentang bahaya kesehatan mental dan fisik akibat perhatian kita pada materialisme. Labier menemukan bahwa fokus pada uang posisi, kesuksesan dengan mengorbankan pemenuhan pribadi dan makna telah menyebabkan 60% dari sampel beberapa ratus orang yang dia amati mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan pekerjaan lainnya, termasuk stres yang umum. Meskipun jam kerja resmi telah ditetapkan pada 40 jam selama hampir setengah abad, banyak profesional merasa mereka harus bekerja lembur dan akhir pekan untuk tetap bisa bertahan. Studi tahun 2015 dari Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, menemukan bahwa hampir 12% warga Amerika bekerja 50 jam atau lebih per minggu. Selain itu, sebuah studi dari Conference Board pada tahun yang sama menemukan bahwa kurang dari separuh warga Amerika puas dengan pekerjaan mereka. Kita bekerja lebih banyak, tetapi menikmati hidup lebih sedikit. Akibatnya, kita telah mengembangkan penyakit nasional berdasarkan cara kita menghasilkan uang. Apa yang harus kami tunjukkan dari semuanya ini? Bahkan jika kita tidak lebih bahagia, Anda mungkin berpikir bahwa setidaknya kita akan memiliki simbol tradisional kesuksesan, uang di bank. Namun, tidak demikian. Tingkat tabungan kita sebenarnya turun.
Menurut Badan Analisis Ekonomi Amerika Serikat, tingkat tabungan pribadi Amerika Serikat telah berada di sekitar 5% selama 4 tahun terakhir, naik dari titik terendah kurang dari 2% pada tahun 2007 tetapi turun dari masa sebelum tahun 1980 ketika warga Amerika menyimpan lebih dari 10%. Membuat masalah semakin buruk adalah stagnasi upah bagi sebagian besar warga Amerika. Sementara mereka yang berada di puncak, dan perusahaan tempat mereka bekerja, terus mengisi kantong mereka, kekayaan disedot dari individu di bagian bawah. Dalam laporan tahun 2016, Economic Policy Institute menemukan bahwa upah untuk 70% pekerja terendah hanya tumbuh sebesar 5,3% sejak tahun 2000, sementara 10% terendah dari warga Amerika hanya melihat peningkatan upah sebesar 2,2%. Bagaimana kinerja pendapatan tertinggi selama periode waktu itu? Sejak awal milenium, persentil ke-90 dan ke-95 dari penerima upah mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 15,7% dan 19,8%. Dengan upah yang relatif lebih rendah dan tabungan yang lebih sedikit, tingkat utang kita telah meningkat, cara meningkat. Pada akhir tahun 2017, utang konsumen telah mencapai lebih dari 3,7 triliun dolar, lebih dari 2 kali lipat total pada akhir tahun 2000. Itu lebih dari 11.000 dolar untuk setiap pria, wanita, dan anak di negara ini. Utang adalah salah satu belenggu utama kita. Tingkat utang dan kurangnya tabungan membuat rutinitas 9 hingga 5 menjadi wajib. Antara hipotek, pembiayaan mobil, pinjaman siswa, dan utang kartu kredit, kita tidak mampu berhenti. Semakin banyak warga Amerika yang akhirnya tinggal di mobil mereka atau di jalanan. Di era globalisasi dan penggabungan perusahaan yang semakin meningkat, pemutusan hubungan kerja di setiap sektor mulai dari manufaktur hingga teknologi tinggi menjadi kenyataan baru. Kita membuat mati di tempat kerja agar bisa menikmati hidup di akhir pekan. Bayangkanlah konsumen rata-rata menghabiskan uang hasil kerjanya. Hari Sabtu. Bawa pakaian Anda ke laundry dan mobil Anda ke bengkel untuk memutar ban dan memeriksa suara aneh. Pergi ke toko kelontong untuk membeli makanan seminggu untuk keluarga dan menggerutu di kasir bahwa Anda ingat ketika 4 kantong belanja dulu hanya berharga 75 dolar bukan 125 dolar. Tentu, Anda bisa menghemat biaya dengan memotong kupon dan berbelanja saat ada diskon, tetapi siapa punya waktu? Pergi ke mall untuk membeli buku yang sedang dibaca semua orang. Keluar dengan 2 buku, 1 setelan, setengah harga saat diskon, beserta sepatu yang cocok, dan beberapa pakaian baru untuk anak-anak, semuanya dibayar dengan kartu kredit. Pulang. Pekerjaan di halaman. UPS pergi ke tempat penjualan tanaman untuk membeli gunting pemangkas. Pulang dengan 2 baki primula, beberapa pot baru, dan, oh ya, gunting pemangkas. Main-main dengan pemanggang roti yang membakar setiap irisan, bahkan pada pengaturan paling ringan. Tidak bisa menemukan garansi. Pergi ke toko peralatan rumah tangga untuk membeli yang baru. Keluar dengan rak dan braket untuk ruang tamu, sampel warna untuk mengecat dapur dan, oh ya, pemanggang roti. Makan malam bersama pasangan, meninggalkan anak-anak dengan pengasuh. Minggu pagi. Pancake untuk seluruh keluarga. UPS tidak ada tepung. Pergi ke toko kelontong untuk tepung. Pulang dengan stroberi dan blueberry beku untuk pancake, maple syrup, kopi Sumatera, dan, oh ya, tepung. Bawa keluarga ke danau untuk berenang. Beli bensin, meringis melihat harganya. Berkendara ke restoran yang lucu di pedesaan, membayar makan malam dengan kartu kredit. Pulang. Habiskan malam menonton TV, membiarkan iklan menghanyutkan Anda dalam fantasi hidup yang sangat baik yang bisa Anda dapatkan jika hanya membeli Porsche atau liburan eksotis atau komputer baru atau. Intinya adalah kita pikir kita bekerja untuk membayar tagihan, tetapi kita menghabiskan lebih dari yang kita hasilkan untuk lebih dari yang kita butuhkan, yang membuat kita kembali bekerja untuk mendapatkan uang untuk dihabiskan untuk mendapatkan lebih banyak barang, yang kemudian membuat kita kembali bekerja lagi. Bagaimana dengan kebahagiaan? Jika rutinitas sehari-hari membuat kita bahagia, iritasi dan ketidaknyamanan akan menjadi harga kecil yang harus dibayar. Jika kita bisa percaya bahwa pekerjaan kita benar-benar membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, kita akan mengorbankan tidur dan kehidupan sosial tanpa merasa kekurangan. Jika mainan tambahan yang kita beli dengan jerih payah kita memberikan sesuatu yang lebih dari kesenangan sesaat dan kesempatan untuk melampaui orang lain, kita akan menghabiskan waktu itu di tempat kerja dengan senang hati. Tetapi semakin jelas bahwa, di luar tingkat kenyamanan tertentu, uang tidak membeli kebahagiaan yang kita cari. Peserta dalam seminar langsung awal kami, apapun besarnya pendapatan mereka, selalu mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih untuk bahagia. Kami menyertakan latihan ini dalam seminar kami meminta orang untuk menilai diri mereka sendiri pada skala kebahagiaan dari 1, sangat tidak bahagia, hingga 5,
sangat gembira, dengan 3 menjadi, tidak bisa mengeluh, dan kami mengkorelasikan penilaian mereka dengan pendapatan mereka. Dalam sampel lebih dari 1.000 orang, baik dari Amerika Serikat maupun Kanada, skor kebahagiaan rata-rata selalu antara 2,6 dan 2,8, bahkan tidak sampai 3, baik pendapatan orang itu di bawah $1.500 per bulan atau lebih dari $6.000 per bulan. Lihat gambar 1.1. Gambar 1.1. Skala penilaian kehidupan. Hasilnya membuat kami terkejut. Mereka memberitahu kami bahwa tidak hanya kebanyakan orang secara kebiasaan tidak bahagia, tetapi mereka bisa tidak bahagia tidak peduli seberapa banyak uang yang mereka dapatkan. Bahkan orang yang berkinerja baik secara finansial tidak selalu merasa puas. Di lembar kerja yang sama, kami bertanya kepada peserta seminar kami, berapa banyak uang yang diperlukan untuk membuat Anda bahagia? Bisakah Anda menebak hasilnya? Selalu jawabannya adalah, lebih dari yang saya miliki sekarang, sekitar 50 hingga 100% lebih banyak. Jadi di sini kita berada, masyarakat yang paling makmur yang pernah memiliki keistimewaan untuk berjalan di permukaan bumi, dan kita terjebak dengan hidung kita menempel pada penggilingan, hidup kita dalam lingkaran setiap waktu antara rumah dan pekerjaan, dan hati kita merindukan sesuatu yang hanya ada di seberang cakrawala, atau mungkin benar-benar tidak dapat dicapai. Kemakmuran dan planet ini. Jika ini hanya menjadi neraka pribadi, itu sudah cukup tragis. Tetapi tidak. Gaya hidup makmur kita memiliki dampak yang semakin merusak pada planet kita. Pada tahun 1987, Komisi Lingkungan dan Pembangunan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa pola konsumsi di dunia yang telah berkembang adalah salah satu mesin utama yang mendorong kerusakan lingkungan global. Sejak saat itu, bagaimanapun, sedikit yang berubah dalam gaya hidup kita, kecuali teknologi yang lebih baik untuk belanja impuls. Kegagalan kita untuk berubah bukan karena kurangnya peringatan. Beberapa mengabaikan data sepenuhnya, tetapi bahkan jika kita menonton berita, kita tidak tahu lagi apa yang harus kita percayai, atau mengapa kita seharusnya peduli. Para lingkunganalis telah berusaha membuat data terasa hidup dan pribadi, sehingga kita bisa merasakan planet ini memanas seperti kita merasa kedinginan ketika suhu turun. Jejak ekologis, sebuah metrik yang didistribusikan oleh Global Footprint Network, mengukur segala sesuatu yang kita beli, dari mobil hingga sofa, dalam hal seberapa banyak sumber daya bumi yang terkandung dalam pembelian tersebut. Anda dapat mengikuti kuis tentang konsumsi Anda dan melihat seberapa besar jejak Anda. Bahkan warga Amerika Utara yang hati-hati dan sadar akan konsumsi akan mengetahui bahwa jika semua orang mengonsumsi seperti mereka, kita akan membutuhkan 4 bumi. Oh, tetapi kita hanya punya 1. Setiap tahun, bekerja sama dengan World Wildlife Fund, Global Footprint Network mengumumkan Earth Overshoot Day, tanggal tahunan ketika kita secara kolektif telah menggunakan sumber daya yang dapat diperbaharui oleh planet kita dalam 1 tahun sebelum memasuki hutang ekologis. Pada tahun 1971, Earth Overshoot Day jatuh pada tanggal 21 Desember. 10 tahun kemudian, tanggalnya adalah 12 November. Kemudian 11 Oktober pada tahun 1991. Pada tahun 2001 jatuh pada tanggal 23 September. Terus begitu, lebih awal dan lebih awal. Pada tahun 2016, itu adalah 3 Agustus. Periksa saja. Bagaimana sekarang? Cadangan bumi adalah dapur Mother Nature. Berapa lama sebelum bahan penting dalam resep kehidupan seperti yang kita kenal tidak lagi tersedia? Ketika kita terjerumus dalam hutang pribadi, kita mungkin kehilangan mobil, rumah, atau kemampuan kita untuk meminjam sama sekali, tetapi selama kita hidup kita bisa mulai mengisi kembali kas. Dengan hutang ekologis, itu tidak berfungsi. Kita hanya memiliki 1 planet. Pecundang terbesar dalam permainan uang. Sayangnya, banyak dari kita bahkan tidak menyadari hutang ekologis ini karena para pemberi manfaat utama kita tidak memiliki suara dan kita bahkan tidak tahu bahwa kita meminjam dari mereka. Kita tidak hanya meminjam dari bank. Kita telah meminjam dari generasi mendatang, dan dari planet kita yang sangat dermawan. Segala sesuatu yang kita makan, kenakan, kendarai, beli, dan buang berasal dari bumi. Seperti yang ditunjukkan oleh Annie Leonard dengan jelas dalam film pendeknya yang berjudul The Story of Stuff, nafsu kita akan barang-barang mendorong perjalanan satu arah untuk sumber daya dari bumi ke pabrik ke toko ke rumah kita ke tempat pembuangan. Kita telah mengabaikan kenyataan bahwa kita menikmati tingkat kemakmuran saat ini oleh anugerah dan gratis dari alam, tanah, air, dan udara, yang tidak memerlukan biaya tetapi sedang dikenakan pajak hingga batas maksimal. Secanggih dan canggih apapun yang kita miliki, kita masih bergantung pada udara yang bisa kita hirup, air yang bisa diminum, dan tanah yang subur untuk keberlanjutan hidup sehari-hari kita.
Namun, tidak peduli seberapa sering fakta-fakta ini diulang, kita sepertinya tidak mampu mengendalikan konsumsi kita. Perusahaan memiliki sedikit insentif untuk mendorong kita untuk mengonsumsi lebih sedikit. Secara politis, masih bunuh diri untuk mengusulkan legislasi pembatasan konsumsi. Dan secara pribadi, sampai semua orang berubah, sedikit yang bersedia untuk berkorban. Satu-satunya cara perusahaan hijau, pemerintah daerah, dan organisasi nirlaba dapat mengubah kita sedikit pun adalah meyakinkan kita bahwa 3 siren konsumerisme, kenyamanan, kontrol, dan kenyamanan, lebih baik dilayani oleh produk yang lebih sedikit menuntut dari bumi. Begitu biaya energi surya menjadi kompetitif, adopsi meningkat. Ketika stasiun pengisian mobil listrik menjadi sepraktis stasiun bensin, konsumen akan mengadopsi cara transportasi pribadi yang ramah iklim ini. Kita tidak mengubah pikiran kita hanya mengubah teknologi kita. Apakah ini cukup? Menurut Robert Ornstein dan Paul Ehrlich, tidak. Dalam bukunya, New World New Mind, mereka menunjukkan bahwa pikiran kita dirancang untuk merespons ancaman jangka pendek dengan baik, harimau, api, dan mata putih musuh kita. Namun, di dunia modern ini, utang, pribadi dan nasional, dan ancaman lingkungan seperti perubahan iklim sedang meningkat begitu lambat sehingga bagian pikiran kita yang dirancang untuk merespons bahaya tidak dapat mendaftarkan bahaya tersebut. Kita harus, menurut Ornstein dan Ehrlich, belajar untuk bereaksi terhadap peringatan dini dari pengukuran lingkungan yang canggih dengan semangat yang sama dengan yang kita gunakan untuk memanjat pohon untuk menghindari rahang harimau. Beberapa konsumen termotivasi untuk berubah, mereka melihat tren ekologis ini dan menjadi pengguna awal inovasi energi hijau. Anda mungkin salah satunya. Tetapi kebajikan tidak cukup untuk mempercepat laju perubahan. Seperti yang akan Anda lihat, menghancurkan pegangan mitos bahwa lebih banyak adalah lebih baik pada pikiran Anda berarti Anda akan berubah karena Anda ingin, bukan karena Anda harus. Anda juga akan mendapatkan poin status karena menjadi salah satu yang pertama mengadopsi apa yang semua orang tahu sebagai cara terbaik, paling cerdas, dan optimal untuk dilakukan. Anda akan melihat dengan jelas bahwa membuat kehidupan yang mati dan memiliki segalanya bukan satu-satunya atau cara terbaik untuk membuat hidup, dan Anda akan membebaskan diri Anda sendiri. Lebih banyak lebih baik. Banyak dari kita berjuang untuk menghidupi diri karena kita telah tertarik pada mitos konsumen yang merajalela bahwa lebih banyak adalah lebih baik. Kita membangun kehidupan kerja kita berdasarkan mitos ini tentang lebih. Harapan kita adalah untuk mendapatkan lebih banyak uang seiring berjalannya waktu. Kita akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dan lebih banyak tunjangan saat kita naik jabatan dalam bidang kita. Pada akhirnya, kita berharap kita akan memiliki lebih banyak barang, lebih banyak prestise, dan lebih banyak penghargaan dari masyarakat kita. Kita menjadi terbiasa untuk mengharapkan lebih banyak dari diri kita sendiri dan lebih banyak dari dunia, tetapi daripada kepuasan, pengalaman kita adalah semakin kita memiliki, semakin kita ingin, dan semakin kurang puas dengan status quo. Secara sebagian, mentalitas pionir yang ekspansif secara materi yang menjadi inti psikologi Amerika Utara menjelaskan obsesi kita dengan lebih, bahkan ruang di Star Trek disebut, perbatasan terakhir. Barat, dijajah, atau hilang, tergantung pada sudut pandang Anda, melalui pendekatan penjualan politik Manifest Destiny. Bagi orang Amerika, dan semakin banyak konsumen di negara lain, moto, lebih banyak adalah lebih baik. Ini membawa kita untuk mengganti mobil setiap 3 tahun, membeli pakaian baru untuk setiap acara dan setiap musim, mendapatkan rumah yang lebih besar dan lebih baik setiap kali kita mampu, dan mengupgrade segalanya mulai dari TV hingga smartphone hanya karena versi baru telah dirilis. Semua barang-barang ini tidak hanya merugikan bumi. Survei National Opinion Research Center menunjukkan bahwa persentase orang Amerika yang menggambarkan diri mereka sebagai sangat bahagia, telah terus menurun sejak akhir tahun 1950-an. Tidak pernah cukup ternyata menjadi rumus ketidakpuasan. Jika Anda hidup untuk memiliki segalanya, apa yang Anda miliki tidak pernah cukup. Dalam lingkungan di mana lebih banyak adalah lebih baik, cukup, seperti horizon, selalu menjauh. Anda kehilangan kemampuan untuk mengidentifikasi titik kecukupan di mana Anda bisa memilih untuk berhenti. Ini adalah jalan buntu psikologis, suatu jebakan tak terlihat dari mitos konsumen lebih. Jika lebih banyak adalah lebih baik, maka apa yang saya miliki tidak cukup. Bahkan ketika saya mendapatkan lebih yang saya yakin akan membuat hidup lebih baik, namun, saya masih beroperasi dengan keyakinan bahwa lebih banyak adalah lebih baik, jadi lebih yang sekarang saya miliki masih tidak cukup. Tetapi harapan selalu muncul. Jika saya hanya bisa mendapatkan lebih, maka dan begitulah seterusnya. Kita semakin terjerat dalam utang dan seringkali semakin dalam keputusasaan. Lebih yang seharusnya membuat hidup lebih baik tidak pernah bisa cukup. Batas pertumbuhan. Versi ekonomi kita dari lebih banyak adalah lebih baik
adalah pertumbuhan adalah baik. Ekonomi modern menyembah pertumbuhan. Pertumbuhan akan menyelesaikan kemiskinan, teorinya berjalan. Pertumbuhan akan meningkatkan standar hidup kita. Pertumbuhan akan mengurangi pengangguran. Pertumbuhan akan menjaga kita seiring dengan inflasi. Pertumbuhan akan meringankan kebosanan orang kaya dan penderitaan orang miskin. Pertumbuhan akan memperkuat PDB, meningkatkan DAO, dan mengalahkan pesaing global kita. Sebuah pasang air mengangkat semua perahu, bukan? Apa yang kita abaikan adalah bahwa semua bahan baku untuk pertumbuhan ekonomi berasal dari alam, dan bahkan dalam keadaan terbaik sekalipun, alam tidak tak terbatas. Sumber daya bisa habis. Ada batasan-batasan dalam alam. Pada tingkat fisik, tidak ada yang tumbuh selamanya. Setiap tanaman dan setiap hewan memiliki siklus hidup. Begitu mencapai ukuran optimal, pertumbuhannya berhenti, dan energi hidup diinvestasikan untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Kita juga tahu bahwa setiap populasi tanaman atau hewan mencapai jumlah maksimum, berdasarkan sumber daya energi, makanan, air, tanah, dan udara yang terbatas, lalu mulai stabil atau mengurangi ukurannya. Selalu ada titik di mana individu atau populasi tertentu entah runtuh atau punah karena kekurangan sumber daya, atau stabil pada tingkat yang dapat ditangani oleh lingkungan. Dengan mengabaikan realitas mendasar dunia alami ini, kita sebagai individu, dan ekonomi kita, kini melebihi kapasitas bumi untuk menangani tuntutan kita, seperti yang ditunjukkan oleh Earth Overshot Day dengan sangat jelas. Penjelasan Cleopatra. Pam Tillis benar dalam lagunya tahun 1993 dengan refrein, "Hanya panggil aku Cleopatra, semua orang, karena aku adalah ratu penolakan." Bagi banyak orang, semakin kuat bukti dari strategi yang gagal, semakin erat mereka melekat pada cara mereka. Kita tidak perlu berubah, kita katakan, karena kita yakin teknologi akan menyelamatkan kita. Lihatlah masa lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengeliminasi penyakit mematikan dari cacar hingga difteri. Pasti kita akan mengembangkan teknologi untuk menyaring air kita, menghasilkan benih secara genetik yang dapat tumbuh di lingkungan ekstrim, membersihkan polusi, dan menemukan kunci untuk energi murah yang tidak terbatas. Dan jika teknologi tidak menyelamatkan kita, pasti pemerintah akan melakukannya. Lihatlah kemajuan sosial kita sebagai spesies. Jika kita meminta anggaran, pemerintah akan mengembangkan program. Ada ahli yang tahu apa yang terjadi dan menanganinya untuk kita. Bagaimanapun, kita menyimpulkan, bukan masalah saya. Ini masalah dunia ketiga. Kalau saja mereka berhenti memiliki begitu banyak anak dan membakar hutan mereka, kita akan bertahan. Mereka yang perlu berubah. Bagaimanapun juga, akan bodoh bagi kita untuk berubah karena laporan mungkin salah. Ilmuwan dan politisi serta media telah berbohong kepada kita sebelumnya. Masalah lingkungan ini adalah hasil dari beberapa pengacara cerdas dan para pemberi peringatan yang sangat khawatir. Dan bagaimanapun, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimanapun juga, saya berhutang, jadi saya tidak bisa berhenti berkomute 40 mil sehari ke pabrik Whitgate, bahkan jika kelangsungan hidup di bumi bergantung padanya, meskipun tidak, bukan? Sebagai individu dan sebagai planet, kita menderita akibat mobilitas ke atas dan kebangsawanan yang menurun. Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya-tanya apakah semuanya itu sepadan, apakah kita mendapatkan pemenuhan yang kita cari. Dan jika tidak, mengapa kita tetap bertahan, seperti pecandu, dalam kebiasaan yang membunuh kita? Penciptaan konsumen. Mungkin kita melekat pada kemakmuran kita, meskipun itu tidak berfungsi untuk kita atau planet ini, karena sifat hubungan kita dengan uang. Seperti yang akan kita lihat, uang telah menjadi layar film di mana kehidupan kita terjadi. Kita memproyeksikan pada uang kemampuan untuk memenuhi fantasi kita, mengatasi ketakutan kita, meredakan rasa sakit kita, dan membawa kita terbang ke puncak-puncak baru. Bahkan, sebagian besar kebutuhan, keinginan, dan hasrat kita sekarang terpenuhi melalui uang. Kita membeli segalanya mulai dari harapan hingga kebahagiaan. Kita tidak lagi menjalani hidup. Kita mengonsumsinya. Masyarakat di negara-negara industri dulunya disebut warga negara. Sekarang kita disebut konsumen, yang berarti, menurut definisi kamus dari mengonsumsi, orang yang menghabiskan, menghambur-hamburkan, menghancurkan, dan menghamburkan sia-sia. Namun, konsumerisme hanya merupakan penciptaan abad ke-20 dari masyarakat industri kita, diciptakan pada saat mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang dianggap sebagai hal yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berlanjut. Pada awal tahun 1920-an, ketika revolusi industri mulai memberikan kemenangan, muncul sebuah perubahan menarik. Kapasitas luar biasa mesin untuk memenuhi kebutuhan manusia begitu sukses sehingga aktivitas ekonomi melambat.
Dengan naluri tahu bahwa mereka sudah cukup, pekerja Amerika meminta minggu kerja yang lebih singkat dan lebih banyak waktu senggang untuk menikmati hasil kerja mereka. Dua sektor masyarakat Amerika cemas melihat tren ini. Para moralis, yang telah menginternalisasi etika kerja Protestan, percaya bahwa tangan yang tidak bekerja adalah tangan setan. Waktu luang dianggap merendahkan, mereka pikir, setidaknya mengarah pada kemalasan, jika tidak pada 7 dosa mematikan lainnya. Para industrialis juga memberikan peringatan. Permintaan berkurang untuk produksi pabrik mengancam menghentikan pertumbuhan ekonomi. Pekerja tampaknya tidak segera ingin membeli barang dan jasa baru, seperti mobil, peralatan rumah tangga, dan hiburan, seperti mereka membeli barang lama, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Alternatif terhadap pertumbuhan, bagaimanapun, tidak dilihat sebagai kedewasaan tetapi sebagai pendahulu stagnasi peradaban dan kematian produktivitas. Pasar-pasar baru diperlukan untuk kelimpahan barang-barang yang mesin-mesin bisa hasilkan dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, serta untuk keuntungan terus-menerus para industrialis. Dan inilah sentuhan jenius, pasar-pasar baru ini akan terdiri dari populasi yang sama, tetapi orang-orangnya akan dididik untuk menginginkan tidak hanya apa yang mereka butuhkan tetapi juga hal-hal baru yang sebenarnya tidak mereka perlukan. Muncullah konsep tingkat kehidupan. Sebuah seni, ilmu, dan industri baru yang disebut pemasaran, lahir untuk meyakinkan orang Amerika bahwa mereka bekerja untuk meningkatkan tingkat kehidupan mereka daripada memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Pada tahun 1929, Komite Herbert Hoover tentang perubahan ekonomi terkini menerbitkan laporan kemajuan mengenai strategi baru ini, yang sangat diharapkan, menurutnya. Survei ini secara tegas membuktikan apa yang telah lama dianggap benar secara teoritis, bahwa keinginan hampir tidak terbatas, bahwa kepuasan satu keinginan membuka jalan untuk keinginan lain. Kesimpulannya adalah bahwa secara ekonomi kita memiliki ladang yang tak terbatas di depan kita, bahwa ada keinginan-keinginan baru yang akan terus muncul untuk keinginan yang lebih baru, secepat yang mereka puaskan. Situasi kita sangat menguntungkan, momentum kita luar biasa. Alih-alih waktu luang hanya menjadi aktivitas santai, ia berubah menjadi kesempatan untuk konsumsi yang lebih tinggi, bahkan konsumsi waktu luang itu sendiri, seperti dalam perjalanan dan liburan. Henry Ford setuju. Di mana orang bekerja lebih sedikit, mereka membeli lebih banyak, bisnis adalah pertukaran barang. Barang dibeli hanya sejauh mereka memenuhi kebutuhan. Kebutuhan terpenuhi hanya sejauh mereka dirasakan. Mereka banyak dirasakan terutama pada jam-jam senggang. Komisi Hoover setuju. Waktu luang sebenarnya bukanlah alasan untuk bersantai. Itu adalah lubang yang harus diisi dengan lebih banyak keinginan, yang pada gilirannya memerlukan lebih banyak pekerjaan untuk membayar mereka. Entah bagaimana, solusi konsumen memuaskan baik hedonisme industri yang bertekad mencapai surga material maupun orang-orang puritan yang khawatir waktu luang tanpa kegiatan akan mengarah pada dosa. Sebenarnya, konsumerisme baru mempromosikan semua dosa mematikan, nafsu birahi, keserakahan, kerakusan, kesombongan, iri hati, kecuali mungkin kemarahan dan kemalasan. Hanya sementara diredam oleh depresi, konsumerisme kembali dengan semangat tambahan pada era pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1955, analis retail AS, Victor Lebow, mengamati. Ekonomi kita yang sangat produktif, menuntut agar kita menjadikan konsumsi sebagai gaya hidup kita, bahwa kita mengubah pembelian dan penggunaan barang menjadi ritual, bahwa kita mencari kepuasan spiritual kita, kepuasan ego kita, dalam konsumsi. Kita membutuhkan barang-barang yang dikonsumsi, terbakar, aus, diganti, dan dibuang dengan laju yang terus meningkat. Dan dengan demikian perlombaan tikus ini lahir, mengarah pada akrobatik yang menyiksa antara bekerja lebih banyak untuk membeli barang mewah dan memiliki cukup waktu luang untuk menikmatinya. Hari ini, hal itu mengambil dimensi tambahan, dengan intrusi internet dan ponsel pintar ke setiap saat terjaga dalam hidup kita dapat menjadi konsumen di mana dan kapan saja. Dari keinginan hingga pengiriman, hampir semua yang kita inginkan hanya beberapa gesekan, ketukan, atau klik saja. Apa yang dulunya merupakan hak istimewa bagi beberapa orang sekarang tampaknya menjadi hak bagi banyak orang. Dalam antusiasme awal kita sebagai konsumen, kita belajar untuk menegakkan hak-hak kita, melawan bisnis yang tidak bermoral. Namun, hak-hak tersebut sejak itu telah mengalami perubahan warna yang berbeda. Hak untuk membeli. Masyarakat Amerika telah meyakini, dengan kuat, bahwa kita memiliki hak untuk mengonsumsi. Jika kita punya uang, kita bisa membeli apapun yang kita inginkan, terlepas dari apakah kita membutuhkannya, menggunakannya, atau bahkan menikmatinya. Bagaimanapun, ini negara yang bebas. Dan jika kita tidak punya uang, sial, buat apa kartu kredit? Lahir untuk berbelanja. Siapapun yang mati dengan barang-barang paling banyak menang.
hidup, kebebasan, dan pengejaran kepemilikan benda materi. Bukan hanya kita telah menyerap gagasan bahwa membeli adalah hal yang benar, tapi kita juga percaya bahwa mengonsumsi adalah yang menjaga kekuatan Amerika. Jika kita tidak mengonsumsi, kita diberitahu, masa orang akan kehilangan pekerjaan. Keluarga akan kehilangan rumah mereka. Tingkat pengangguran akan meningkat. Pabrik-pabrik akan tutup. Kota-kota akan kehilangan basis ekonomi mereka. Kita harus membeli barang-barang gadget untuk menjaga kekuatan Amerika. Mengapa lagi indeks kepercayaan konsumen menjadi tolak ukur untuk dominasi terus-menerus Amerika? Sebagian alasan mengapa konsumen kita memiliki lebih sedikit uang untuk dihabiskan adalah karena menabung jelas telah menjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan semangat Amerika. Bahkan bahasa ekonomi modern mempromosikan konsumsi. Apalagi yang akan kita lakukan dengan pendapatan dispensable, selain membuangnya, tentu saja kita tidak ingin menyimpannya, di mana itu hanya akan membusuk. Jadi, jika mengonsumsi adalah cara untuk menjaga kekuatan ekonomi dan para penyimpan adalah orang-orang yang bersedia membuat sesama warga negara kehilangan pekerjaan, maka serangkaian belanja online bisa dianggap sebagai bentuk patriotisme yang tegas. Satu-satunya kerugian adalah bahwa harapan kita yang terus meningkat telah melampaui pendapatan kita, meninggalkan konsumen patriot rata-rata semakin terjerat dalam utang. Ini membuat kita dalam situasi sulit, satu-satunya cara bagi kita untuk mengamalkan patriotisme ekonomi kita adalah dengan semakin terjerat dalam utang. Kita berada dalam situasi tanpa kemenangan. Anda salah jika membeli dan salah jika tidak. Semua ini diperparah oleh iklan. Rata-rata anak Amerika yang berusia 2 hingga 11 tahun melihat lebih dari 25.000 iklan setiap tahunnya. Secara global, pengeluaran iklan sudah melampaui 500 miliar dolar. Iklan-iklan ini yang mempengaruhi keinginan dan keinginan kita dulunya terbatas pada televisi, media cetak, dan papan reklame. Tetapi di era digital ini, mereka mengikuti kita kemana-mana. Saat orang Amerika menghabiskan waktu lebih banyak di perangkat seluler mereka, pop-up, banner berkedip, dan iklan di samping muncul untuk menyapa kita, mengingatkan kita tentang pencarian browser dan pembelian online masa lalu. Teori pemasaran menyatakan bahwa orang dipacu oleh ketakutan, janji eksklusivitas, rasa bersalah dan serakah, serta kebutuhan akan persetujuan. Teknologi periklanan, bersenjatakan riset pasar dan psikologi yang canggih, bertujuan untuk mengacaukan keseimbangan emosional kita, dan kemudian menjanjikan penyelesaian ketidaknyamanan kita dengan produk. Pada saat yang sama, iklan di televisi, telepon, radio, internet, dan surat kabar memberikan berita buruk tentang lingkungan. Kemasan produk menghambat lahan pembuangan sampah. Produksi produk menyumbang pada perubahan iklim, mencemari air tanah, menebang hutan Amazon, mencemari sungai-sungai, dan menurunkan meja air. Jika saya menggunakan pakaian dari kapas yang tumbuh secara konvensional, saya mendorong penggunaan pestisida secara massal. Jika saya menggunakan bahan sintetis, saya menggunakan bahan bakar fosil. Jika saya tidak menggunakan pakaian, saya membuat orang kehilangan pekerjaan. Kita terjebak dalam dilema, apakah kita melakukannya atau tidak. Sepertinya tidak ada cara konsumen bisa benar. Segala sesuatu yang kita lakukan memberikan biaya bagi lingkungan. Bahkan produk baru yang dianggap ramah lingkungan atau berkelanjutan hanya relatif lebih rendah dalam tekanan terhadap bumi dan tidak sama sekali tidak berbahaya. Jelas kita tidak memikirkan hal ini saat kita menuju ke tempat kerja di pagi hari. Kita tidak merenung, mengonsumsi atau tidak mengonsumsi, that is the question. Gagasan bahwa hal ini benar untuk mengonsumsi sehari-hari bertabrakan dengan peringatan bahwa kita tenggelam dalam hutang secara pribadi dan juga bermain roulette Rusia dengan lingkungan. Bagaimana di tengah kehidupan kita yang sibuk kita bisa menyadari, apalagi melakukan sesuatu terhadap masalah-masalah besar yang kita hadapi? Apa yang bisa satu orang lakukan, kita tanya, lalu mengganti stasiun di radio. Dan begitu kita melanjutkan, mencoba mengubah sesuatu dalam 1 minggu, kemudian melakukan sesuatu secara berlebihan pada minggu berikutnya, dan bergantung pada penolakan untuk melindungi kita dari pilihan-pilihan sulit yang dihadapi di masa depan. Namun, jika kita terus mengandalkan untuk membuat perubahan kecil dan simbolis, kita hanya akan melambatkan langkah cepat kita menuju masa depan yang tereduksi dan miskin. Yang dibutuhkan bukanlah perubahan, itu adalah transformasi. Perubahan mencari solusi yang berbeda untuk masalah-masalah yang sulit. Transformasi mengajukan pertanyaan yang berbeda agar kita dapat melihat masalah-masalah tersebut dengan sudut pandang baru. Kita perlu beralih dari etika pertumbuhan menjadi etika keberlanjutan, yang tentu saja akan memerlukan setiap individu untuk mentransformasikan hubungan kita dengan uang dan dunia material. Mengevaluasi aktivitas pendapatan dan pengeluaran kita dapat membawa hidup kita, masyarakat kita, dan kepentingan bersama global kembali ke jalur yang benar.
Kita perlu belajar dari masa lalu, menentukan realitas saat ini, dan menciptakan hubungan baru dengan uang berdasarkan realitas, meninggalkan asumsi dan mitos yang tidak berfungsi. Kita membutuhkan peta jalan baru untuk uang dan materialisme, yang benar-benar selaras dengan zaman ini. Awal dari peta jalan baru untuk uang. Apa yang membuat konsumsi begitu mendominasi segalanya? Meskipun industri periklanan mungkin bersatu untuk menjual kita pada materialisme, kenyataannya adalah kita membelinya. Mengapa? Psikolog menyebut uang sebagai tabu terakhir. Lebih mudah untuk menceritakan kehidupan seks kita kepada terapis daripada menceritakan keuangan kita kepada akuntan. Uang tidak selalu seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana perasaan kita tentang itu, mengendalikan hidup kita sebanyak atau lebih dari faktor lainnya. Selain dari mengeluh atau menggosip, uang sebagai topik yang sah dan menarik sama sekali tidak muncul antara teman atau bahkan antar pasangan. Mengapa tidak? Apa yang mungkin kita kehilangan dengan berbicara terus terang tentang uang? Pola-pola keyakinan. Untuk mulai memahami ini, kita perlu memahami sedikit tentang pikiran manusia. Banyak sumber, mulai dari peneliti otak modern hingga filsuf-filsuf timur kuno, sepertinya setuju pada gagasan dasar bahwa pikiran adalah perangkat pembuat pola dan pengulangan pola. Alih-alih memiliki respons perilaku yang tetap untuk setiap stimulus, seperti yang dilakukan beberapa hewan, manusia cenderung menciptakan pola respons. Beberapa berasal dari pengalaman pribadi, terutama dalam 5 tahun pertama kehidupan. Beberapa bersifat genetik. Beberapa bersifat budaya. Beberapa tampaknya bersifat universal. Semuanya ada di sana, mungkin, untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup kita. Begitu suatu pola direkam, begitu sudah diuji dan dianggap berguna untuk kelangsungan hidup, sulit untuk mengubahnya. Kita mengeluarkan air liur pada bau bawang tumis, menginjak rem saat melihat lampu merah, dan memompa adrenalin ketika seseorang berteriak, api. Jelas kita tidak akan bisa bertahan hidup jika kita tidak memiliki perpustakaan interpretasi dan perilaku yang besar ini. Tapi inilah masalahnya, tidak semua pola ini berhubungan dengan realitas objektif, namun mereka tetap ada, mengatur perilaku kita. Mereka begitu gigih, bahkan kita sering mengabaikan atau menyangkal realitas itu sendiri demi salah satu interpretasi kita. Apakah berjalan di bawah tangga atau memecahkan cermin benar-benar membawa sial? Kebanyakan dari kita sudah melampaui tahayul primitif seperti itu. Tetapi bagaimana dengan keyakinan lain yang kurang mencurigakan? Bagaimana kita bisa terkena pilek? Dengan keluar rumah dengan kepala basah? Dengan terpapar kuman? Yang pertama kita kenali sebagai cerita nenek moyang kuno, tetapi yang kedua? Lagi pula, ada orang yang tidak sakit flu yang sedang beredar di kantor. Apakah kuman melewati mereka? Mungkinkah teori kuman hanya tahayul modern? Keyakinan kita mana yang akan terlihat kuno bagi generasi mendatang? Apa yang dinyatakan oleh tindakan kita? Mungkinkah beberapa keyakinan keuangan kita tidak lebih didasarkan pada realitas daripada teori bumi datar? Mungkin itu benar. Apa yang perilaku keuangan kita ungkapkan tentang tahayul kita? Apakah kita bersedia tumbuh dari mereka seperti kita tumbuh dari keyakinan bahwa ada monster di bawah tempat tidur masa kecil kita? Sebagai contoh, meskipun kita mungkin dengan keras bersikeras bahwa kita tahu uang tidak dapat membeli kebahagiaan dan hal-hal terbaik dalam hidup adalah gratis, kejujuran memerlukan kita untuk melihat lebih dalam. Perilaku kita menceritakan kisah yang berbeda. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa depresi, saat kita merasa kesepian, saat kita merasa tidak dicintai? Lebih sering daripada tidak, kita membeli sesuatu untuk membuat kita merasa lebih baik. Pakaian baru. Minuman, atau 2. Mobil baru. Es krim. Perjalanan ke Hawaii. Ikan emas. Tiket nonton. Sebungkus Oreo, atau 2. Ketika kita ingin merayakan keberuntungan baik, kita membeli sesuatu. Sebuah gelas minuman. Pesta pernikahan yang diatur. Sebuah buket bunga mawar. Sebuah cincin berlian. Ketika kita bosan, kita membeli sesuatu. Sebuah majalah. Sebuah pelayaran. Aplikasi seluler. Sebuah taruhan pada balapan kuda. Ketika kita merasa harus ada lebih dalam hidup, kita membeli sesuatu. Sebuah lokakarya. Sebuah buku self-help. Sebuah rumah di pedesaan. Sebuah kondominium di kota. Tidak ada yang salah dengan ini. Itu hanya apa yang kita lakukan. Kita telah belajar untuk mencari solusi eksternal terhadap sinyal dari pikiran, hati, atau jiwa bahwa sesuatu tidak seimbang. Kita mencoba memuaskan kebutuhan psikologis dan spiritual secara esensial dengan konsumsi pada tingkat fisik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Berikut adalah ilustrasinya. Gambar 1-2. Kurva pemenuhan, cukup. Kurva pemenuhan.
Kurva pemenuhan, lihat gambar 1-2, menunjukkan hubungan antara pengalaman pemenuhan dan jumlah uang yang kita belanjakan, biasanya untuk memperoleh lebih banyak kepemilikan. Pada awal kehidupan kita, memiliki lebih banyak kepemilikan memang berarti lebih banyak pemenuhan. Kebutuhan dasar terpenuhi. Kami diberi makan. Kami hangat. Kami berlindung. Sebagian besar dari kita tidak mengingat ketakutan akan dingin dan lapar yang disembuhkan hanya dengan selimut dan payudara, tetapi kita semua mengalaminya. Ketika kita merasa tidak nyaman, ketika kita menangis, sesuatu datang dari luar untuk merawat kita. Sepertinya seperti sihir. Kebutuhan kami terpenuhi. Kami bertahan hidup. Pikiran kita mencatat setiap insiden seperti itu dan diingat, punya kebutuhan. Beritahu mesin sihir misterius pemenuhan kebutuhan itu apa yang Anda butuhkan, menangis. Menangis lebih keras. Ambil. Ayunkan tangan Anda. Tanyakan jika Anda punya kata-kata. Apapun yang berhasil, dan itu akan mengirimkannya dan Anda akan kembali ke kebahagiaan. Kebutuhan. Lihat keluar diri Anda. Dapatkan barang. Dapatkan pemenuhan. Kemudian kita beralih dari kebutuhan dasar, makanan, pakaian, tempat tinggal, ke beberapa hal yang menyenangkan, mainan, pakaian, sepeda, dan hubungan positif antara hal-hal baru dan pemenuhan semakin tertanam lebih dalam. Ingatlah kegembiraan Anda sebagai seorang anak ketika Anda mendapatkan mainan yang sudah lama Anda idamkan. Jika orang tua kita bertanggung jawab, mereka segera mengajarkan kepada kita, barang-barang itu membutuhkan uang, sayang. Uang yang kami peroleh untuk Anda, karena kami mencintai Anda. Aturan baru. Kebutuhan. Lihat keluar diri Anda. Dapatkan uang. Dapatkan barang. Dapatkan pemenuhan. Kami mendapatkan uang saku untuk belajar nilai uang. Kami bisa memilih dan membeli kebahagiaan sendiri. Dan begitulah setiap tahunnya. Akhirnya, kita melangkah lebih jauh dari barang yang menyenangkan menjadi kemewahan yang langsung, dan hampir tidak menyadari perubahan tersebut. Sebagai contoh, mobil adalah kemewahan yang mayoritas besar populasi dunia tidak pernah nikmati. Bagi kita, namun, mobil pertama adalah awal dari kisah cinta seumur hidup dengan mobil. Kemudian ada kemewahan dari perjalanan pertama kita dari rumah atau pergi kuliah. Apartemen pertama kita. Perhatikan bahwa meskipun setiapnya masih mendebarkan, biayanya lebih tinggi per kegembiraan dan kenikmatan tersebut lebih cepat pudar. Tetapi pada saat itu kita percaya bahwa uang sama dengan pemenuhan, sehingga kita hampir tidak menyadari bahwa kurva tersebut mulai merata. Kita terus maju dalam kehidupan. Rumah. Pekerjaan. Tanggung jawab keluarga. Lebih banyak uang membawa lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak komitmen waktu dan energi saat kita naik tangga korporat. Lebih banyak waktu menjauh dari keluarga. Lebih banyak yang akan hilang jika kita dirampok, sehingga lebih banyak kekhawatiran tentang dirampok. Lebih banyak pajak dan lebih banyak biaya akuntan pajak. Lebih banyak tuntutan dari lembaga amal masyarakat. Tagihan renovasi. Tagihan internet, TV, dan telepon. Tagihan hanya untuk menjaga anak-anak bahagia. Hingga suatu hari kita menemukan diri kita duduk, tidak terpenuhi, di rumah besar kita di atas 2,5 hektar hutan dengan garasi 3 mobil dan peralatan olahraga mahal di ruang bawah tanah, merindukan kehidupan kami sebagai mahasiswa miskin yang bisa menemukan kebahagiaan dalam berjalan-jalan di taman. Kita mencapai batas pemenuhan dan tidak pernah menyadari bahwa rumus uang pemenuhan tidak hanya berhenti berfungsi tetapi mulai berfungsi melawan kita. Tidak peduli seberapa banyak yang kita beli, kurva pemenuhan terus menurun. Cukup, puncak kurva. Ada tempat yang sangat menarik pada grafik ini, puncaknya. Sebagian dari rahasia kehidupan, nampaknya, datang dari mengidentifikasi sendiri titik pemenuhan maksimal tersebut. Ada nama untuk puncak kurva pemenuhan ini, dan ini menyediakan dasar untuk mentransformasi hubungan Anda dengan uang. Ini adalah kata yang kita gunakan setiap hari, namun kita hampir tidak mampu mengakui ketika itu berada di depan kita. Kata itu adalah cukup. Di puncak kurva pemenuhan, kita sudah memiliki cukup. Cukup kebutuhan untuk kelangsungan hidup kita. Cukup barang yang menyenangkan untuk kenyamanan dan kesenangan kita. Dan bahkan cukup kemewahan kecil. Kita memiliki segala yang kita butuhkan, tidak ada yang ekstra untuk membebani kita, mengalihkan perhatian atau mengganggu kita, tidak ada yang kita beli dengan kredit, tidak pernah kita gunakan, dan kita bekerja keras untuk melunasinya. Cukup adalah tempat yang berani. Tempat yang percaya. Tempat yang jujur dan memperhatikan diri sendiri. Ini adalah menghargai dan sepenuhnya menikmati apa yang uang bawa ke dalam hidup Anda namun tidak pernah membeli sesuatu yang tidak diperlukan dan diinginkan.
Begitu Anda menemukan apa yang cukup bagi Anda, kurva pemenuhan Anda dapat berbalik arah dan menuju langsung ke atas. Tunggu informasi lebih lanjut. Barang-barang berantakan, nasib yang lebih buruk daripada kelangkaan. Jadi apa semua barang setelah mencapai cukup, setelah puncak, di mana kurva pemenuhan mulai turun? Barang-barang berantakan, itulah jawabannya. Barang-barang berantakan adalah segala sesuatu yang berlebihan bagi Anda. Ini apapun yang Anda miliki yang tidak melayani Anda, namun mengambil ruang dalam dunia Anda. Untuk melepaskan barang-barang berantakan, maka bukanlah kelangkaan, kekurangan, itu adalah memberikan ruang dan membuka kesempatan untuk sesuatu yang baru terjadi. Sejelas apapun ide-ide ini mungkin, banyak orang mengalami resistensi yang halus, atau tidak begitu halus, untuk membiarkan mereka masuk. Inilah mengapa pemangkasan, hemat, dan kedaan terdengar seperti kekurangan, dan kebutuhan. Sebaliknya, cukup adalah dataran tinggi yang luas dan stabil. Ini adalah tempat kewaspadaan, kreativitas, dan kebebasan. Dari tempat ini, tercekik di bawah gunung barang-barang berantakan yang harus disimpan, dibersihkan, dipindahkan, dibuang, dan dibayar tepat waktu adalah nasib yang lebih buruk daripada kelangkaan. Stations of the Trust. Apa yang menciptakan kekacauan? Kurva pemenuhan dengan kuat menunjukkan bahwa sebagian besar kekacauan memasuki hidup kita melalui pintu, lebih banyak adalah lebih baik. Ini berasal dari penyakit materialisme, dari mencari pemenuhan batin dalam kepemilikan luar. Ini berasal dari pemrograman awal bahwa ketidaknyamanan dapat diatasi dengan sesuatu yang bersifat eksternal, sebuah botol bayi, selimut, sepeda, gelar sarjana, mobil BMW, atau, pada akhirnya, jenis botol lainnya. Ini juga berasal dari kebiasaan yang tidak sadar. Ambil contoh Gazingus Pin. Gazingus Pin adalah segala barang yang tidak bisa Anda lewati tanpa membelinya. Semua orang punya mereka. Mereka bervariasi mulai dari earbuds dan obeng kecil hingga sepatu, pulpen, dan coklat. Jadi, Anda berada di pusat perbelanjaan atau online, seperti robot belanja dalam tur mingguan Anda di stasiun-stasiun kekacauan. Anda sampai di bagian Gazingus Pin dan pikiran Anda mulai menghasilkan pemikiran tentang Gazingus Pin. Oh, ada yang warna pink, saya belum punya yang pink. Oh, yang ini nirkabel, itu pasti berguna. Hebat, yang tahan air, jika saya tidak menggunakannya, saya selalu bisa memberikannya. Yang ini berisi kacang hazelnut, dan kelapa, dan amaretto, belum pernah punya yang seperti itu sebelumnya. Dan sebelum Anda menyadarinya, tangan alien, yang melekat pada tubuh Anda, telah meraih dan mengambil Gazingus Pin, dan pergi ke kasir, masih berfungsi seperti zombie yang diaktifkan oleh angin. Anda tiba di rumah dengan pembelian Anda, atau itu tiba di depan pintu rumah Anda. Anda meletakkannya di laci Gazingus Pin, di mana sudah ada 5 atau 10 lainnya, dan Anda lupa tentang Gazingus Pin sampai perjalanan belanja berikutnya. Pada saat itu Anda sampai di bagian Gazingus Pin dan wajah dan fungsi kekacauan. Hanya karena sesuatu tidak terlihat, bukan berarti itu bukan kekacauan. Berbagai laci Gazingus Pin kita, termasuk loteng, ruang bawah tanah, garasi, lemari, dan gudang penyimpanan, merupakan tempat persembunyian kekacauan, penuh dengan proyek yang tidak akan pernah selesai dan produk yang mungkin tidak akan pernah kita gunakan. Mengabaikannya bisa membuat Anda merasa malu. Menyortirnya bisa membuat Anda merasa bersalah. Pakaian yang dikemas untuk toko barang bekas setelah beberapa kali pakai meninggalkan perasaan ketidakpuasan dan kepalsuan, belum lagi menambah sampah di tempat pembuangan sampah. Setelah Anda paham apa itu kekacauan, Anda akan menemukannya di mana-mana. Bukankah aktivitas yang tidak bermakna juga bentuk kekacauan? Berapa banyak makan siang bisnis, pesta koktail, acara sosial, dan malam-malam panjang yang dihabiskan menatap layar Anda sebenarnya adalah kekacauan, aktivitas yang tidak menambah hal positif dalam hidup Anda. Bagaimana dengan hari-hari yang tidak teratur penuh dengan kesibukan tanpa rasa pencapaian? Dan bagaimana dengan tugas-tugas di daftar pekerjaan Anda yang tidak pernah selesai? Menemui mereka, minggu demi minggu, dalam daftar Anda seperti rasa frustrasi menavigasi majalah-majalah yang selalu muncul dan mainan anak-anak yang berserakan di ruang tamu beberapa orang. Ada motif kekacauan, seperti ketika kita bimbang tentang segala sesuatu mulai dari kebijakan publik hingga keputusan pribadi. Pekerjaan yang tidak direncanakan seringkali merupakan kekacauan waktu, berlari ke toko 2 kali sehari untuk barang yang terlupakan dalam perjalanan belanja mingguan Anda. Hobi menjadi berlebihan kekacauan ketika rasio antara apa yang Anda miliki dan apa yang Anda gunakan meningkat, seperti para penggemar fotografi dengan koper penuh lensa dan filter yang mendapatkan hasil terbaik dengan ponsel pintar. Semua itu adalah kekacauan, elemen-elemen dalam lingkungan Anda yang tidak melayani Anda namun menghabiskan ruang. Seiring dengan kedalaman kesadaran Anda terhadap kekacauan, Anda akan terdorong untuk membersihkan seluruh hidup Anda.
Dorongan untuk membersihkan, sebenarnya, tertanam dalam psikologi Amerika juga. Mulai dari Puritan, Thoreau, Quaker, hingga para penulis seperti Duane Elgin dan Cecile Andrews, gaya hidup sederhana muncul berulang kali untuk menyeimbangkan kelebihan dalam sistem kapitalis kita. Sekarang ini disebut minimalisme atau merapikan. Kami menyebutnya cukup karena tidak ada hal tertentu yang cukup, yang berarti itu terserah Anda. Ini bukan kurang lebih. Ini bukan satu bunga matahari yang sempurna dalam vas di meja rias yang bersih dengan sinar matahari yang menyinari melalui jendela. Ini bukan celana jeans sobek atau gaun hitam kecil. Ini bukan pisau chef sempurna yang berdiri sendiri dalam laci. Ini adalah perasaan kepasrahan yang pas, yang Anda kenali saat Anda mendekati memiliki cukup dari segala yang Anda inginkan dan butuhkan, tapi tanpa kelebihan. Cukup seseorang terlihat berbeda, harta seseorang bisa menjadi sampah bagi orang lain. Saat Anda mengikuti 9 langkah yang diuraikan dalam buku ini, Anda akan mengembangkan definisi pribadi Anda sendiri tentang kekacauan dan secara perlahan, tanpa rasa sakit, bahkan dengan sukacita, membebaskan diri dari itu. Langkah pertama adalah bertanya, bagaimana semua ini bisa ada di sini? Dan berapa nilainya bagi saya sekarang? Benar-benar? Sama seperti beberapa siswa belajar seberapa banyak sampah yang mereka buang dengan harus membawa sampah mereka selama seminggu. Anda akan mulai melihat hubungan Anda dengan barang dengan melihat semua yang Anda kumpulkan, semua yang Anda hasilkan, semua yang Anda habiskan, dan berapa banyak energi hidup Anda yang telah terbuang. Langkah 1, menerima masa lalu. Apakah Anda siap untuk mengevaluasi hubungan Anda sendiri dengan uang dan hal-hal yang dapat dibeli dengan uang? Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran Anda, bukan meningkatkan keangkuhan atau rasa malu. Ini membantu Anda menempatkan diri Anda dalam waktu dan ruang, untuk meninjau, tanpa menyalahkan, aktivitas penghasilan dan pengeluaran Anda di masa lalu. Peringatan sebelum kita melanjutkan. Berhenti. Baca ini. Ini penting. Meskipun ini adalah langkah 1 dari program V, Anda tidak harus melakukannya terlebih dahulu. Dan Anda tidak harus berhenti membaca sampai Anda melakukannya. Anda perlu melakukannya pada akhirnya, tetapi Anda bisa memulai dengan langkah 2 dan kembali ke langkah ini nanti. Bahkan, kami menyarankan Anda membaca seluruh buku ini terlebih dahulu, daripada melakukan setiap langkah saat muncul, kemudian kembali dan mulailah. Ada 2 bagian dari langkah ini. A. Temukan berapa banyak uang yang telah Anda peroleh sepanjang hidup Anda, total keseluruhan pendapatan kotor Anda, mulai dari koin pertama yang pernah Anda dapatkan hingga gaji terakhir Anda. B. Temukan nilai bersih Anda dengan membuat neraca keuangan pribadi dari aset dan kewajiban. Berapa banyak yang telah Anda peroleh dalam hidup Anda? Awalnya, tugas ini mungkin terasa mustahil. Saya tidak mencatatnya, mungkin menjadi protes Anda. Namun, sedikit arkeologi akan membayar hasil. Pertama, cari salinan lama laporan pajak penghasilan Anda. Sesuaikan angka-angka untuk mencerminkan segala bentuk penipuan yang Anda lakukan, tips yang tidak Anda laporkan, pekerjaan yang membayar Anda di bawah meja, konsultasi informal, kemenangan judi, hadiah dari kerabat yang tidak dilaporkan, uang yang pernah Anda curi, hadiah tunai yang pernah Anda menangkan, sewa yang Anda terima dari ruangan ekstra di rumah Anda atau rumah tambahan yang tidak pernah Anda gunakan, dan semua pendapatan lain yang tidak dilaporkan. Ingatlah masa lalu, kepekerjaan musim panas selama SMA dan perguruan tinggi, serta segala liku-liku perjalanan keuangan Anda sendiri sejak awal dewasa dan seterusnya. Habiskan beberapa hari dengan catatan keuangan apapun yang mungkin Anda simpan, laporan bank lama, cek gaji lama, dan buku rekening yang terlupakan. Terlalu mudah untuk semua dokumen kertas itu? Dapatkan catatan online dari bank Anda. Jika Anda memiliki resume, gunakan sebagai kerangka untuk riwayat pekerjaan tahun demi tahun. Berbicaralah jujur tentang 3 tahun yang Anda samarkan sebagai pelatihan karir lebih lanjut, pekerjaan aneh apa yang Anda lakukan dan berapa banyak yang Anda hasilkan saat memetik apel, menjaga rumah, atau menjadi penjaga kolam renang. Jika Anda tinggal di Amerika Serikat dan telah menjadi karyawan bergaji sepanjang hidup kerja Anda, administrasi sosial, Social Security Administration, juga menyimpan catatan. Hubungi kantor setempat atau negara bagian atau kantor nasional dan ajukan permohonan untuk laporan Social Security yang merinci pendapatan seumur hidup Anda. Jika Anda kesulitan mencari detailnya, perkirakan sebaik mungkin. Tujuannya adalah untuk mendapatkan angka yang seakurat dan jujur mungkin untuk total uang yang telah masuk ke dalam hidup Anda. Nilai dari langkah 1. Langkah ini berguna dalam beberapa cara. Ini membuka kabut yang menyelimuti hubungan masa lalu Anda dengan uang. Sebagian besar orang tidak tahu berapa banyak uang yang telah masuk ke dalam hidup mereka, dan karena itu tidak tahu berapa banyak uang yang bisa masuk ke dalam hidup mereka.
Ini menghilangkan mitos dan konsep diri palsu seperti, saya tidak bisa menghasilkan banyak uang, dan bahkan, saya tidak perlu khawatir, saya selalu bisa menghasilkan banyak uang, sering diucapkan oleh individu yang didukung oleh orang lain. Jika Anda termasuk orang yang sangat meremehkan berapa banyak uang yang telah masuk ke dalam hidup mereka, langkah ini bisa sangat kuat. Anda lebih berharga dari yang Anda kira, dalam dolar dan sen dan mungkin juga cara lain. Ini membawa Anda ke titik nol, memungkinkan Anda memulai program keuangan dengan pikiran yang jernih dan keyakinan dalam kemampuan Anda untuk menghasilkan pendapatan. Ini memungkinkan Anda melihat dan melepaskan setiap rahasia dari masa lalu yang mungkin Anda miliki, setiap rahasia atau kebohongan yang mungkin merusak hubungan Anda saat ini dengan uang. Sebuah kisah tentang seorang wanita bercerai yang berusia pertengahan 30-an dan pernah menghadiri salah satu seminar kami menggambarkan kekuatan langkah ini. Dia telah menjadi seorang ibu rumah tangga di pinggiran kota sebagian besar hidup dewasanya, menderita penyakit mental yang seringkali menyertai profesi ini, dia memiliki citra diri sebagai orang yang bergantung, tidak berpengalaman, dan, jika kebenarannya diketahui, tidak berharga. Dia tahu, langkah ini tidak berlaku untuknya, bagaimanapun, dia tidak membuat kontribusi keuangan apapun untuk pernikahannya dan, hingga hari itu, malu menerima uang penyelesaian perceraian, uang yang dia rasa tidak dia peroleh. Tetapi setelah menyelidiki masa lalunya, dia mengetahui bahwa dia telah menghasilkan lebih dari $50.000 dari berbagai pekerjaan aneh selama tahun-tahun pernikahannya ketika dia berkontribusi, tidak ada apa-apa. Untuk pertama kalinya dia melihat dirinya sebagai seorang pekerja yang kompeten. Hanya dengan melakukan langkah ini, dia mendapatkan kepercayaan diri untuk melamar dan mendapatkan pekerjaan dengan gaji 2 kali lipat dari yang sebelumnya dia anggap bisa dia dapatkan. Demikian pula, jika ini adalah pekerjaan penuh waktu pertama Anda mungkin menemukan kepercayaan diri dengan mengetahui berapa banyak yang telah Anda hasilkan dari berbagai pekerjaan di tahun-tahun awal hidup Anda. Magang, pekerjaan musim panas, dan pekerjaan lepas semuanya bertambah seiring waktu. Sikap yang berguna. Tanpa rasa malu, tanpa menyalahkan. Langkah ini mungkin membawa perasaan otokritik, bahkan malu, ke permukaan. Berikut adalah cara untuk menangani itu dengan lembut, suatu latihan berharga yang membantu orang benar-benar mengubah pikiran mereka dan belajar berpikir dengan cara baru. Beberapa orang menyebutnya dengan nama Sanskerta, mantra, tetapi sebenarnya itu bisa berupa kata atau frasa sederhana apapun yang mencerminkan sikap atau atribut tertentu yang ingin Anda fokuskan. Mantra seperti kemudi, sesuatu yang memungkinkan Anda mengarahkan pikiran Anda dari bahaya dan menuju ke cakrawala yang jelas dan terbuka. Mantra yang berguna untuk mengikuti program keuangan ini adalah, tanpa rasa malu, tanpa menyalahkan. Dalam pilihan untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan, ada perbedaan antara mencemooh dan membedakan. Mencemooh berkaitan dengan rasa malu dan salahkan, baik dan buruk, sementara membedakan menyortir yang benar dari yang salah. Tenggelam dalam salahkan dan malu akan melambatkan kemajuan Anda menuju kebebasan keuangan. Mencemooh membuat Anda terpaku, meruntuhkan semangat, dan mengalihkan perhatian Anda. Membedakan, bagaimanapun, hanya menyoroti potensi jebakan sehingga Anda dapat menghindarinya. Anda mungkin tergelincir berulang kali dalam keinginan untuk menyalahkan diri sendiri, atau orang lain, berdasarkan apa yang Anda pelajari dengan mengikuti program ini. Pada saat-saat itu, ingatlah membedakan dan ingatlah mantra, tanpa rasa malu, tanpa menyalahkan. Pendapatan seumur hidup Anda hanya merupakan angka, bukan nilai Anda. Ini tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Ini tidak membuktikan nilai atau ketidakbernilaian Anda. Ini bukan alasan untuk putus asa karena uangnya tidak tersisa atau untuk merasa bangga karena teman Anda menghasilkan jauh lebih sedikit. Setiap kesalahan keuangan yang pernah Anda buat, dan rasa sakit yang telah ditimbulkannya pada diri Anda dan orang lain, dapat meleleh dalam kehangatan dari, tanpa rasa malu, tanpa menyalahkan. Ketelitian. Karena akurasi dan pertanggungjawaban dibutuhkan dalam setiap langkah program, memulai dengan 2 kualitas ini memberikan contoh baik bagi Anda untuk diterapkan. Saat Anda melakukan langkah ini, dan langkah-langkah lain di buku ini, tetapkan pandangan Anda pada ketelitian, apakah Anda benar-benar mencari di file dan ingatan Anda untuk semua pendapatan Anda. Ya, Anda bisa puas dengan jawaban, cukup dekat, tetapi kami menyarankan Anda untuk mencapai integritas sepenuhnya, karena kekuatan program ini bertambah dengan setiap ons kejujuran dan integritas yang Anda investasikan di dalamnya. Pembulatan ke dolar membutuhkan banyak usaha dan pencarian lembar gaji. Pembulatan ke ratusan dolar lebih longgar, tetapi selama seumur hidup itu mungkin sudah cukup akurat. Jangan terlalu stres dengan langkah ini, lakukan yang terbaik yang Anda bisa, itu layak untuk waktu Anda. Daftar periksa. Laporan pendapatan dari Social Security.
Laporan pajak penghasilan. Catatan buku cek. Laporan lama dan saat ini. Hadiah. Kemenangan. Pinjaman. Keuntungan modal. Sumber ilegal. Tenaga kerja kontrak yang tidak dilaporkan kepada IRS, tips, penjagaan anak, pekerjaan kecil. B. Apa yang telah Anda tunjukkan untuk itu? Selama tahun-tahun Anda bekerja untuk penghasilan, sejumlah uang yang baru saja Anda hitung telah masuk ke dalam hidup Anda. Jumlah yang tersisa sekarang dalam hidup Anda adalah kekayaan bersih Anda. Bersiaplah. Anda akan menghitung kekayaan bersih Anda, total aset dikurangi total kewajiban, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk segala kemungkinan. Anda mungkin menemukan bahwa Anda berada dalam hutang yang sangat dalam, dan sampai saat ini Anda tidak menyadari sejauh apa hal itu. Sekarang adalah waktu untuk menghadapi kenyataan tersebut. Di sisi lain, Anda mungkin membuat penemuan yang menyenangkan bahwa Anda berada dalam posisi untuk menjadi mandiri secara finansial sekarang. Banyak orang telah membuat penemuan itu, hanya dari langkah ini. Ada tantangan tersirat dalam penyusunan langkah ini, apa yang telah Anda tunjukkan untuk itu? Katakan itu dengan keras. Gunakan intonasi yang berbeda. Biasanya terdengar sedikit kritis, bahkan sombong. Namun, komitmen Anda terhadap kejujuran keuangan lebih kuat daripada kepengecutan Anda. Jadi lanjutkan, apa yang telah Anda tunjukkan untuk semua dolar yang telah masuk ke dalam hidup Anda? Mari kita temukan jawabannya. Membuat gambaran singkat tentang kekayaan bersih Anda hanya berarti melalui alam semesta materi Anda dan mencatat semua yang Anda miliki, aset, dan semua yang Anda hutang, kewajiban. Aset likuid. Uang tunai, atau segala sesuatu yang dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, termasuk dalam kategori ini. Sertakan yang berikut. Uang tunai yang dimiliki, termasuk celengan, koin di atas meja rias Anda, uang darurat yang disembunyikan di kotak sarung tangan. Tabungan. Cari buku tabungan lama yang mungkin telah Anda lupakan, dan akun yang Anda buka dengan setoran minimum $100 untuk mendapatkan bonus digital Doohike gratis. Rekening giro. Sertifikat tabungan atau sertifikat deposito. Obligasi tabungan as. Saham, daftar dengan nilai pasar saat ini. Obligasi, daftar dengan nilai pasar saat ini. Reksadana, daftar dengan nilai pasar saat ini. Reksadana pasar uang, daftar dengan nilai pasar saat ini. Saldo kredit rekening perantara. Nilai tunai asuransi jiwa. Aset tetap. Dalam mencantumkan ini, mulailah dengan yang jelas. Nilai pasar dari kepemilikan utama Anda, misalnya, rumah Anda, mobil Anda, atau mobil-mobil Anda. Hubungi agen real estate atau cari online untuk nilai pasar saat ini dari rumah Anda. Konsultasikan buku biru untuk harga saat ini pada merek, model, dan tahun mobil Anda. Telusuri loteng, ruang bawah tanah, garasi, dan gudang penyimpanan Anda. Perinci semua yang bernilai lebih dari $1, tanpa evaluasi subjektif seperti, itu tidak berharga. Miliki ketabahan. Proses ini sendiri telah menjadi penyelamatan bagi beberapa kolektor yang gigih, penemu, dan kolektor dengan garasi penuh harta sejati. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, sadarilah bahwa seseorang yang Anda cintai akan harus melakukannya setelah Anda tiada. Jika area penyimpanan Anda benar-benar penuh dari lantai ke langit-langit dengan akumulasi seumur hidup, Anda mungkin ingin meninggalkannya sampai terakhir, agar Anda tidak merasa kewalahan. Telusuri setiap ruangan dan inventarisasi segala sesuatu. Lihatlah lampu hias yang indah itu. Lihatlah ke karpet itu. Bagaimana dengan rak kayu walnut yang bagus yang Anda pasang beberapa tahun yang lalu, dan artefak Indian Amerika itu? Bagaimana dengan komputer yang dibuat khusus itu? Hadapi rapihan Anda dengan tegas. Bersikaplah teliti, tetapi jangan irasional, artinya, tidak setiap pisau, sendok, dan garpu harus dicantumkan secara individual, tetapi cantumkan secara terpisah set yang mahal dengan pegangan kayu palisander dan kotak mahoninya. Dan 2 set piring yang masih dalam kotak mereka. Berikan nilai uang tunai perkiraan untuk semua yang Anda miliki. Artinya, nilai tunai saat ini, berapa banyak yang bisa Anda dapatkan untuk setiap barang di toko konsinyasi atau penjualan barang bekas, atau melalui lelang online atau situs iklan baris. Untuk bantuan dalam menentukan harga barang-barang Anda, lihat daftar lelang online atau iklan baris, atau bagian, dijual, di surat kabar lokal Anda. Dapatkan penilaian untuk barang-barang pribadi atau rumah tangga yang lebih berharga. Jangan abaikan apapun. Barang tak berguna bagi satu orang bisa menjadi barang antik yang berharga bagi orang lain. Hanya karena Anda tidak menghargai suatu barang tidak berarti itu tidak memiliki nilai. Jangan abaikan hutang yang dimiliki kepada Anda, setidaknya yang dapat Anda harapkan untuk ditagih secara wajar.
Sertakan deposito keamanan untuk utilitas, telepon, atau sewa rumah atau apartemen. Setiap benda yang dapat diubah menjadi uang tunai harus dicantumkan. Anda berperan sebagai penilai untuk properti Anda sendiri. Jadikan ini sebagai latihan yang menyenangkan. Anda tidak perlu menjualnya jika Anda tidak mau, jadi jangan biarkan sentimentalitas menghalangi Anda dari inventarisasi Anda. Bahkan, jangan biarkan emosi apapun mengalihkan Anda. Jangan biarkan kesedihan mencegah Anda menetapkan nilai uang tunai untuk perkakas listrik yang ditinggalkan suami Anda. Atau TV layar datar yang ditinggalkan teman sekamar ketika dia pindah keluar. Jangan biarkan rasa malu tentang pengeluaran impulsif Anda menghalangi Anda dari menentukan harga 20 pasang sepatu yang belum pernah dipakai di lemari Anda. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikan Anda dari mencatat semua perlengkapan olahraga yang Anda beli dan belum pernah digunakan. Sebaliknya, bersukacitalah. Anda akhirnya menemukan nilai sebenarnya dari sepeda statis dan set beban gratis itu, bukan berat yang akan Anda hilangkan tetapi harga yang akan mereka peroleh di penjualan barang bekas. Sementara beberapa orang dapat menyelesaikan latihan ini dalam 1 atau 2 hari, seorang wanita membutuhkan 3 bulan untuk menyelesaikan inventarisasinya. Dia melewati setiap kotak, melihat setiap foto, dan membuka setiap laci dan lemari, tidak hanya mencantumkan barang-barangnya, tetapi mengingat bagaimana dan mengapa setiap barang itu masuk ke dalam hidupnya. Proses ini membawanya ke dalam pengalaman yang mendalam dari rasa syukur atas apa yang sudah dimilikinya. Begitu banyak ketidakpuasan berasal dari fokus pada apa yang tidak kita miliki sehingga latihan sederhana untuk mengakui dan menghargai apa yang kita miliki dapat mengubah pandangan kita. Memang, beberapa orang akan mengatakan bahwa setelah kita melampaui tingkat kelangsungan hidup, perbedaan antara kemakmuran dan kemiskinan terletak hanya pada tingkat rasa syukur kita. Kewajiban. Kategori ini mencakup semua hutang Anda, baik yang dapat dibayarkan dengan uang, barang, atau jasa, semua yang Anda hutang, mulai dari pinjaman hingga tagihan yang belum dibayar. Jika Anda mencantumkan nilai pasar saat ini rumah Anda sebagai aset, masukkan sebagai kewajiban saldo yang masih harus dibayar. Lakukan hal yang sama dengan saldo pembayaran mobil Anda. Jangan lupa untuk mencantumkan pinjaman bank atau pinjaman dari teman, hutang kartu kredit, pinjaman pelajar, dan tagihan medis dan gigi yang belum dibayar. Kekayaan bersih. Tambahkan angka untuk aset likuid dan aset tetap, dan kurangkan dari itu angka untuk kewajiban. Dalam arti paling sederhana, konkret, dan materi, ini adalah kekayaan bersih Anda saat ini. Itulah apa yang saat ini Anda miliki sebagai hasil dari total pendapatan seumur hidup Anda, sisanya adalah kenangan dan ilusi, sejauh kenyataan neraca keuangan dikhawatirkan. Kami tidak menyertakan aset non-materi Anda, pendidikan Anda, keterampilan yang Anda peroleh, kebaikan hati yang Anda dapatkan dengan membelikan minuman untuk semua orang, kwitansi yang dapat dikurangkan pajak dari United Way, peningkatan bisnis yang datang ke arah Anda karena Anda menjadi anggota klub, tepat. Berharga seperti mungkin itu, semuanya adalah benda tak berwujud, dan sebagai benda tak berwujud, tidak mungkin dievaluasi dengan cara yang jelas, numerik, dan objektif seperti yang sedang kita pelajari untuk terapkan pada keuangan pribadi kita. Latihan kekayaan bersih ini mungkin merendahkan atau heroik. Anda akan menghadapi banyak kebenaran yang sulit, yang bisa menyakitkan atau membebaskan. Apapun yang Anda temukan, penting untuk diingat bahwa kekayaan bersih tidak sama dengan harga diri. Mengapa melakukan neraca keuangan? Meskipun pada awalnya mungkin tidak terlihat begitu, tahap ini dalam program sangat memberikan semangat. Sejauh ini, hidup keuangan Anda memiliki sedikit arah atau kesadaran. Dari segi keuangan, Anda seperti seseorang yang berkendara tanpa tujuan, membakar bahan bakar, memutar roda, dan tidak kemana-mana. Anda mungkin memiliki banyak kenangan bahagia dan hal-hal tak berwujud lainnya, tetapi hanya sedikit kenang-kenangan nyata yang dapat diubah menjadi uang tunai. Dengan kekuatan dan arah yang jelas yang akan diberikan oleh mengambil kendali atas urusan keuangan Anda akan menjadi lebih efektif di dunia ini. Sekarang Anda memiliki gambaran tentang status keuangan Anda dan dapat dengan objektif memilih apakah akan mengubah sebagian aset tetap Anda menjadi uang tunai, dengan demikian meningkatkan tabungan Anda, atau mendapatkan sedikit lebih jauh dari hutang. Seseorang, setelah menyelesaikan langkah ini, menyadari bahwa dia dapat likuidasi kelebihan barang miliknya, menginvestasikan hasilnya, dan memiliki cukup pendapatan bunga untuk segera menjadi mandiri secara finansial dengan nyaman dan gaya hidup. Meskipun dia tidak memilih untuk melakukannya segera, kesadaran itu sendiri memungkinkannya untuk mengambil risiko lebih banyak dalam arah cintanya yang sejati, seni. Individu lain menyadari bahwa dia memiliki banyak barang yang tidak digunakan dan tidak diinginkan lagi, tetapi masih dipertahankan karena mungkin saja akan dibutuhkan suatu hari nanti.
Solusi kreatifnya adalah menjual barang-barang ini dan menyisihkan hasilnya untuk menggantikan barang-barang yang mungkin dibutuhkannya di masa depan. Sementara itu, uangnya menghasilkan bunga, hidupnya menjadi lebih sederhana, dan seseorang yang benar-benar membutuhkan barang-barang tersebut dapat menggunakannya. Dan ingat, tanpa rasa malu, tanpa tuduhan. Dalam membuat neraca keuangan Anda, banyak perasaan yang terkait dengan alam semesta materi Anda mungkin muncul: kesedihan, duka, nostalgia, harapan, rasa bersalah, malu, rasa malu, kemarahan. Sikap tegas dan penuh kasih dapat membantu membuat langkah ini benar-benar mencerahkan, yaitu mampu meringankan beban fisik dan emosional yang sudah Anda bawa selama bertahun-tahun. Ringkasan langkah 1. A. Ketahui berapa banyak uang yang telah Anda hasilkan sepanjang hidup Anda. B. Buatlah neraca keuangan dari aset dan kewajiban Anda. Apa yang Anda miliki sebagai hasil dari uang yang telah Anda hasilkan? Pertanyaan percakapan tentang uang mungkin mengejutkan, menggembirakan, dan bahkan sedikit mengganggu untuk menemukan bahwa Anda memiliki hubungan dengan uang yang terdiri dari keyakinan, asumsi, pengalaman, peringatan, dan mungkin reaksi terhadap orang tua atau budaya Anda. Money Talks adalah cara sempurna untuk mempelajari bagaimana orang lain dibentuk oleh masa lalu mereka, dan aturan dan cerita tak sadar apa yang memandu kita hingga hari ini. Semangat, tanpa malu, tanpa tuduhan, memungkinkan Anda melihat ke belakang tirai uang dan melihat apa yang terjadi. Dengan menggunakan saran dalam epilog tentang cara melakukan Money Talk, ajukan pertanyaan-pertanyaan ini dalam refleksi harian Anda, bersama pasangan Anda, atau dalam kelompok sosial. Ingat, menambahkan mengapa di akhir setiap pertanyaan akan membuatnya lebih mendalam. Menambahkan bagaimana masyarakat membentuk jawaban saya, pada setiap pertanyaan akan membuatnya lebih luas. Tidak ada jawaban yang benar. Siapa yang memberikan Anda pelajaran pertama tentang uang? Apa yang Anda pelajari? Apa pesan yang Anda terima tentang uang saat Anda kecil? Dari mana Anda mendapatkannya? Dari orang tua, guru, iklan, atau? Bicarakan tentang kenangan awal tentang uang dan bagaimana itu memengaruhi Anda sekarang. Bicarakan tentang kesalahan terkait uang. Apa yang akan Anda lakukan berbeda? Apa arti cukup bagi Anda? Apa yang Anda miliki di penyimpanan atau lemari yang sebaiknya Anda tinggalkan? Mengapa Anda menyimpannya?